Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya masih membahas tentang volume benda putar. Cuma kalau sebelumnya mengelilingi sumbu X, sekarang saya akan bahas volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Ya, seperti halnya volume benda putar yang diputar mengelilingi sumbu X, volume benda putar yang diputar mengelilingi sumbu Y juga dibedakan menjadi dua jenis kasus. Pertama, volume benda putar yang dibatasi sebuah kurva dan diputar mengelilingi sumbu Y. Ya. Kedua, volume benda putar yang dibatasi dua buah kurva dan diputar mengelilingi sumbu Y. Ya. Jadi sama seperti mengelilingi sumbu X ada dua kasus. Yang pertama satu kurva, yang kedua dua kurva. Ya, diputar mengelilingi sumbu Y kalau kali ini. Ya. Yang pertama yang kita bahas di sini volume benda putar intervalnya C sampai D. Ya, intervalnya C sampai D. Ya, ini ya, C sampai D diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini ya, ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Ingat ya, kalau diputar mengelilingi sumbu Y, untuk batas atas dan batas bawah dilihat pada sumbu Y. Kalau mengelilingi sumbu X dilihat pada sumbu X. Ya, jadi ini batas bawah dan batas atasnya. Kemudian yang boleh diputar tuh yang ini nih. Diputar mengelilingi sumbu X. Ya, nih ilustrasinya. Ya, diputar mengelilingi sumbu Y. Maaf, diputar mengelilingi sumbu Y. Ya, ini fungsinya X sama dengan FY. Kemudian ini hasil perputarannya. Ilustrasinya seperti ini. Dan ini perumusannya. Ya, volume sama dengan sudah pasti ada V di sini karena kita menghitung volume benda putar. Ya, kemudian di sini batas bawah C, batas atas D. Ya, fungsinya dia FY dikuadratin. Ya, jadi sama persis diputar terhadap sumbu X, cuma bedanya di sini adalah batas bawah dan batas atas pada sumbu Y kalau diputar terhadap sumbu Y. Kemudian fungsinya dalam Y, tapi sama-sama dikuadratkan, sama halnya seperti diputar terhadap sumbu X. Kita lihat contohnya di sini. Ya, kita lihat contohnya. Ya, contoh soal. Tentukan volume dari benda putar jika daerah yang dibatasi oleh fungsi fx 4 min x kuadrat, sumbu X dan sumbu Y yang diputar mengelilingi sumbu Y diputar sejauh 360 derajat ya terhadap sumbu Y ya, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat ya. Kemudian kalau dilihat gambarnya seperti ini, ya ini gambarnya seperti ini, ya. Kita lihat adalah batas bawahnya. Batas bawahnya dan batas atasnya dilihat pada sumbu Y, ya. Otomatis batas bawahnya 0, batas atasnya 4, ya. Itu untuk diputar terhadap sumbu Y. Kemudian ini fungsinya. Ini fungsinya dalam X, ya nanti kita rubah ke dalam Y. Ya, jadi tidak perlu kalian putar-putar luas daerah ini, nggak apa-apa. Yang terpenting kalian tahu batas bawahnya berapa dan batas atasnya berapa. Kemudian fungsinya ini nanti dirubah ke dalam bentuk Y. Ya, kita lihat di sini pembahasannya. Ya, lihat. Untuk mencari volume benda putar harus menyatakan kurva Y sama dengan Fx ke dalam persamaan X kuadrat. Ke dalam persamaan X kuadrat itu artinya fungsinya dalam Y. Ya, ini fungsinya Y sama dengan 4 min X kuadrat. Kalau dirubah menjadi X kuadrat sama dengan 4 min Y. Ini artinya min X kuadrat pindah ke sini jadi positif. Ya, Y pindah ke sini jadi negatif. X kuadrat 4 min Y. X kuadrat itu sama dengan FY kuadrat.
Ya, ini sama dengan 4 min Y. Ya, jadi fungsinya itu adalah 4 min Y. Dilihat dari gambar tadi bahwa dia titik potongnya adalah 0,0 dan 0,4. Yang tadi saya bilang berarti batas bawahnya 0, ya. Batas atasnya 4. Fungsinya FY kuadrat itu kan ini, ya. FY kuadratnya adalah 4 min Y, ya. 4 min Y. Nah, jadi batas atasnya sudah ada, batas bawahnya sudah ada, fungsinya sudah dirubah ke dalam bentuk Y, ya. Tinggal diintegralkan. Kita integralkan integral 4, 4Y. Integral min Y, ini kan sebenarnya ada angka 1, ya. Berarti min 1, 1 tambah 1, ini juga angka 1 nih. Jadi min 1 per 1 tambah 1 Y, 1 tambah 1, 2. Berarti 4Y min 1 per 2 Y kuadrat. Ya, itu hasil integralnya. Ya. Batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Selanjutnya disubstitusi batas atasnya. Karena batas atasnya 4, berarti semua Y yang di sini ya diganti dengan 4. Berarti 4 kali 4 dikurang setengah 4 kuadrat. 4 kali 4, 16. Kemudian 4 kuadrat, 16 bagi 2, 8. 16 dikurang 8, 8. Pi, ya, satuan volume. Ya, jadi luas M diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y akan menghasilkan volume sebesar 8 pi satuan volume. Ya, itu untuk contoh satu kurva yang diputar mengelilingi sumbu Y. Ya, sekarang kali ini saya masih membahas soal integral volume benda putar. Ini kebetulan diputar terhadap sumbu Y. Soalnya seperti ini, volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh kurva oleh kurva X sama dengan 2 per Y kuadrat pada interval ya, 2 sampai 4 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat adalah titik-titik satuan volume. Jadi ini volume benda putar terhadap sumbu Y, mengelilingi sumbu Y. Ya. Selanjutnya, ya, soal seperti ini tinggal perhatikan rumus untuk volume benda putar. Nah, ini rumusnya. Ya. Nah, berarti X-nya itu sudah ada, yaitu 2 per Y kuadrat. Ya, X-nya 2 per Y kuadrat. Berarti tinggal dimasukin. Berarti X-nya diganti dengan 2 per Y kuadrat dikuadratin DY. Ya, DY. Kemudian setelah itu, nah ini dibuang Y-nya. Nah, kemudian 2 per Y kuadrat pangkat 2DY, batas atas dan batas bawah jelas nih dari sini. Intervalnya 2 sampai 4, berarti batas bawahnya 2, batas atasnya 4 nih. 4. Ini karena terhadap Y, maka di sini DY. 2 pangkat 2, 4. Y kuadrat pangkat 2, Y pangkat 4. Selanjutnya, kita akan integralkan Y pangkat 4. Itu kalau misalkan naik ke atas berarti Y pangkat min 4. Menjadi Y pangkat min 4. Nah, rumus integral, ya, rumus integral itu adalah A per N plus 1. A-nya 4. Ya, berarti 4 per, ya, 4 per min 4 tambah 1, 3. Ya, min 4 tambah 1, 3. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, sebelum ke sini, hasilnya seperti ini untuk mengintegralkan. Tambahin dulu. Nah, ini awalnya ada di atas. Y pangkat min 3. Nah, ini ya.
Jadi A-nya 4, A-nya 4, kemudian ini minnya awalnya di bawah di sini. Nah, gini ya. A-nya 4 berarti 4 per min 4 tambah 1 Y pangkat min 4 tambah 1 ya. Seperti ini. Berarti min 4 tambah 1 min 3. Pangkatnya min 4 tambah 1 min 3. Kemudian min ini bisa naik ke atas jadi min 4. Min 4 per Y pangkat 3 pangkat negatif menjadi positif. Di bawah berarti Y pangkat 3 min 4 per 3 Y pangkat 3. Selanjutnya ganti dengan batas atas 4. Y-nya diganti 4 berarti min 4 per 3 kali 4 pangkat 3. Selanjutnya diganti dengan batas bawah, Y-nya sama dengan 2 berarti min 4 per 3 kali 2 pangkat 3. Selanjutnya 3 kali 4 pangkat 3 64. 2 pangkat 3 8. Min 4 per 3 kali 6 192. 3 kali 8 24. Kemudian disamakan penyebutnya. Ini 192, ini juga harus 192. Berarti min 4 per 192 tetap min 4 per 192. Biar dia jadi sama 192 dikali 4. 4 kali maaf dikali 8. 4 kali 8 32. 24 kali 8 192. Min 4 ditambah 32 per 192 itu sama aja dengan, nah, ini nggak usah ini ya, ini nggak usah. Nah, ini min 4 192, banyak sekali ini ya, ini hapus ini ya. Jadi min 4 per 192 min 192 kemudian 32 192 min 4 tambah 32 28 per 192, kemudian dikecilin dibagi 4, 28 bagi 4 7, 192 bagi 4 48 pi satuan volume. Jadi hasil dari volume benda putar terhadap sumbu Y yaitu 7 per 48 pi satuan volume. Demikianlah pembahasan soal integral volume benda putar terhadap sumbu Y. Kita lihat untuk teori mengelilingi sumbu Y tetapi dua kurva. Kita lihat di sini ya. Yang kedua adalah volume benda putar pada interval C sampai D yang diputar mengelilingi sumbu Y dan dibatasi kurva FY dan GY ya. FY dan GY. Nah, lihat ini. Ini berarti batas bawahnya, ini batas atasnya. Yang mau diputar tuh yang ini. Ya. Ya, yang mau diputar tuh yang ini nih, ya. Yang ini yang mau diputar terhadap sumbu Y. Ya. Nih ilustrasi perputarannya ini, ya. Ilustrasi perputarannya, ya. Kemudian perumusannya ini, ya. Volume sama dengan pi. Ya, sudah pasti pi di sini. Kemudian C sampai D batas atas dan batas bawahnya dilihat pada sumbu Y. Ya. Selanjutnya FY kuadrat dikurang Y kuadrat itu artinya fungsi kanan dikurangi fungsi kiri. Ya. Fungsi kanannya ya kalau diputar terhadap sumbu X kan fungsi atas dikurang fungsi bawah. Kalau diputar terhadap sumbu Y fungsi kanan dikurang fungsi kiri. Kalau ini yang mau diputar kanannya itu kan ini ya, lihat nih, ini kan kanannya tuh ya, jadi FY kuadrat, kirinya tuh yang ini ya, GY kuadrat ya, ini juga sama ya. Jadi kalau diputar terhadap sumbu Y itu kanan dikurang kiri sama-sama dikuadratkan ya. Kemudian biar lebih jelas kita lihat contohnya di sini. Ya, lihat contohnya di sini.
Volume benda putar jika daerah yang dibatasi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4 dan Y sama dengan min 2X tambah 4 diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y adalah, nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal di atas adalah mengetahui batas integral yang dapat diketahui melalui daerah yang dibatasi oleh kedua kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X plus 4 ya. Ditambah, maaf, di sini Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4 dan Y sama dengan min 2X plus 4 ya. Kemudian ini sketsanya ya, ini sketsanya. Dilihat dari sketsa di sini bahwa batas bawahnya 0 ya, batas atasnya 4 ya. Kemudian fungsi kanannya itu adalah yang ini, yang min X kuadrat tambah 4. Kemudian yang kirinya itu adalah Y min 2X plus 4. Kalau diputar ya ini ya. Kalau misalkan mau digambarnya diputar. Tetapi saya bilang yang terpenting adalah kalian tahu batas bawah dan batas atas. Tidak perlu diputar juga nggak apa-apa ya. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Kalau seandainya mencari titik potongnya dengan gambar agak sulit, kita bisa dengan menggunakan perhitungan ya. Lihat di sini. Kurva diputar mengelilingi sumbu Y sehingga dibutuhkan persamaan FY dan persamaan GY ya. Y sama dengan min X kuadrat tambah 4. Ini kalau dirubahkan menjadi seperti ini ya. X sama dengan akar 4 min Y. Berarti FY-nya adalah akar 4 min Y ya. Kemudian Y sama dengan min 2X tambah 4. Ini kalau dirubah ke dalam X hasilnya adalah 4 min Y per 2 ya. Atau FY-nya sama dengan 4 min Y kuadrat per 2 ya. Selanjutnya ini digabungin ya, ini digabungin tuh ya. Digabungin ya, dikata hubung dengan sama dengan ya, FY-nya disatukan di sini ya. FY sama dengan FY itu artinya akar 4 min Y dikurang 4 min Y dikuadrat per 2. Kedua ruas dikuadratkan ya. Kedua ruas dikuadratkan berarti yang ini dikuadratkan, yang ini dikuadratkan. Yang ini dikuadratin akarnya hilang ya. Yang ini dikuadratin berarti 4 min Y kuadrat per 2 kuadrat. Ini tetap 4 min Y. Kemudian yang ini 4 min Y kuadrat berarti 4 kuadrat 16. 4 dikali min Y, min 4Y dikali 2, min 8Y. Min Y kuadrat plus Y kuadrat. 2 kuadrat 4 ya. Jadi hasilnya adalah 4 min Y sama dengan 16 dikurang 8Y ditambah Y kuadrat per 4. Selanjutnya dikali silang ke sini ya. Dikali silang berarti sini lihat 4 dikali 4 min Y sama dengan 16 min 8Y plus Y kuadrat ya. 4 kali 4 16, kemudian 4 dikali min Y 16 min 4Y. Sebelah kirinya, maaf, sebelah kanan tetap 16 min 8Y plus Y kuadrat. Selanjutnya yang ini dipindahkan semua ke sini ya. Jadi min 16, kemudian yang ini jadi plus 4Y. Jadi 16 kurang 16 habis ya. Min 8Y tambah 4Y min 4Y. Kemudian di sini Y kuadrat. Ya, hasilnya adalah Y kuadrat min 4Y sama dengan 0. Kemudian difaktorin, Y-nya dikeluarin 1, Y dikali Y min 4 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4. Yang terkecil adalah batas bawah, yang besar adalah batas atas. Ya, itu untuk mengetahui batas bawah dan batas atas. Ya. Selanjutnya adalah kita lihat penyelesaiannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Setelah kalian tahu batas bawahnya sudah dapat
batas atasnya sudah dapat, baik melalui sketsa gambar maupun dengan cara perhitungan. Nah, sekarang kita hitung volumenya berapa ya, volume benda putarnya berapa ya. Nah, tadi batas bawahnya sudah dapat 0, kemudian batas atasnya 4 ya. Kemudian tadi fungsi atasnya, fungsi kanannya itu adalah 4 min Y ya dikuadratkan. Kemudian yang kirinya adalah 4 min Y per 2 dikuadratkan ya. Sehingga masing-masing itu fungsinya adalah dikuadratkan, baik yang kanan maupun yang kiri. 4 min Y dikuadratkan ya, akar 4 min Y dikuadratkan itu akarnya hilang ya, tinggal 4 min Y. 4 min Y dikuadratkan berarti 4 kuadrat 16. 4 min Y min 4Y dikali 2 min 8Y. Min Y kuadrat itu adalah Y kuadrat. 2 kuadrat dia sama dengan 4 ya. Selanjutnya adalah disamakan penyebut. Ya, di sini kan per 1 ya. Per 1. Kalau disamakan penyebutnya itu adalah bawahnya dia 4 ya, karena di sini 4, bawahnya 4. Bawahnya 4 berarti di sini ditaruhin angka 4 ya. Sehingga dia penyebutnya sama ya. Sehingga penyebutnya sama-sama 4. Jadi awalnya ini 1, dia menjadi 4 karena di bawah taruh 4 berarti atas juga dikali 4. 4 kali 4 16. 4 kali min Y min 4Y. Yang ini tetap 16 min 8Y plus Y kuadrat per 4 ya. Selanjutnya kita gabungin ya, kita gabungin 4-nya cukup 1 saja tapi pernya panjang, berarti 16 tetap 16 min 4Y tetap, ini min 16 ya. Kemudian plus 8Y, kemudian min Y kuadrat per 4 ya. Selanjutnya di sini kita sederhanakan ya. 16 sama 16 ini habis ya. Selanjutnya min 4Y ditambah 8Y jelas 4Y. Selanjutnya min Y kuadrat tetap min Y kuadrat per 4 ya. 4Y min Y kuadrat per 4 DY. Selanjutnya ya. Selanjutnya seperempat ini nih, ini 4/4 ini taruh di luar ya, nih. Taruh di luar tuh ya. Taruh di luar menjadi seperempat pi. Nah, ini kita integralkan nih, 4Y dikuadratkan ya. 4Y dikuadratkan ya, ini ya, saya tulis di sini ya. Yang kita integralkan itulah 4Y ya min Y kuadrat ya. Nah, Y kuadrat ya. Yang kita kuadratkan tuh ini 4-nya ini nih, 4-nya ini nih, karena di bawah seperempat udah taruh di luar nih, udah di luar ya, udah di luar, jadi seperempat pi ya. Yang kita integralkan ini 4Y itu kan 4Y pangkat 1, maka 4Y pangkat 1 berarti dari sini menjadi 4 1 tambah 1 Y 1 tambah 1. 4 per 2 Y 1 tambah 1. Berarti 4 bagi 2 2. 2 Y 1 tambah 1 2, berarti 2 Y pangkat 2 gitu ya. Kemudian yang ini ya, ini angka 1 ya, berarti 1 ya min 1 2 tambah 1 Y 2 tambah 1, berarti min 1 2 tambah 1 3, min 1/3 Y pangkat 3 ya. Jadi inilah hasil integralnya ya. Ini hasil integralnya 2Y kuadrat dikurang 1/3 Y pangkat 3. Selanjutnya adalah kita tinggal substitusi batas atas dan batas bawah. Batas atasnya 4, berarti semua Y di sini ganti 4. Ganti 4. Yang ini juga ganti 4. Batas bawahnya 0, berarti ganti 0. Ganti 0 ya.
Selanjutnya ini hasilnya sudah pasti 0. Ya, ini sudah pasti hasilnya 0. Kita selesaikan yang ini. 4 kuadrat 16. 2 kali 16. 4 pangkat 3 64. Berarti 1/3 dikali 64. 2 kali 16. 2 kali 16 berapa? 32 ya. 32 itu ini tinggal dikalikan ke sini ya. Dikalikan ke sini nih. Nah, 1/4-nya dikalikan ke sini berarti 1/4 kali 16 kan 4 ya. Berarti 2 dikali 4. 1/4 dikali 64 berarti 16 ya. Jadi 1/4-nya dikalikan ke dalam ya. 1/4 dikali 16 itu 4 berarti 2 dikali 4. 1/4 dikali 64 16 jadi 1/3 kali 16. 2 kali 4 8. 1/3 kali 16 16/3. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ini kan 8/1 ya. Berarti kalau mau 3 berarti bawahnya 3 berarti 8 dikali 3 24. Berarti 24/3. Yang ini 16/3. 24 dikurang 16 8/3 pi ya. 8/3 pi satuan volum gitu ya. Itu untuk menghitung volume benda putar yang dibatasi oleh 2 buah kurva ya. Jadi kalian harus tahu kalau diputar mengelilingi sumbu Y ya, diputar terhadap sumbu Y ya, kalau 2 kurva berarti fungsi kanan dikurang fungsi kiri. Dua-duanya dikuadratin. Kemudian di depan integral ada V sama seperti diputar terhadap sumbu X ya. Demikianlah volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y baik satu kurva maupun 2 kurva. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.